Baik, halo anak-anak. Jadi, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran biologi hari ini. Nah, jadi hari ini Ibu akan membahas mengenai macam-macam kromosom. Jadi, tujuan Ibu membuat video pembelajaran ini untuk menjelaskan kembali mengenai macam-macam kromosom pada suatu individu, seperti itu. Karena pada pertemuan sebelumnya, ada beberapa siswa yang bertanya mengenai bagaimana cara pembacaan simbol dari kromosom suatu individu, seperti itu ya. Jadi lanjut saja. Jadi macam-macam kromosom itu ada dua. Yang pertama itu autosom atau disebut dengan kromosom tubuh. Nah, di mana kromosom tubuh ini adalah tidak menentukan jenis kelamin suatu individu. Sedangkan macam-macam kromosom yang kedua itu ada gonosom atau kromosom kelamin atau kromosom seks. Nah, gonosom inilah merupakan kromosom yang menentukan jenis kelamin suatu individu. Jadi, gonosom inilah yang menentukan jenis kelamin apakah suatu individu itu berjenis kelamin jantan atau berjenis kelamin betina. Seperti itu. Baik, nah jadi untuk selanjutnya pada individu jantan, umumnya pasangan kromosomnya itu, kromosom seksnya itu tidak sama. Sebentar. Nah, jadi untuk pada individu jantan, umumnya pasangan kromosom seksnya itu tidak sama, sehingga disebut dengan kromosom seks X dan kromosom seks Y. Nah, berbeda dengan individu jantan, pada individu betina, kedua kromosom seksnya berbentuk sama, yang disebut dengan kromosom X. Seperti itu. Jadi, perbedaan dari kromosom yang dimiliki oleh individu jantan dan individu betina itu terletak pada kromosom gonosomnya atau kromosom seksnya, di mana kromosom pada pasangan kromosom seks pada individu jantan itu tidak sama, terdiri dari kromosom X dan juga kromosom Y. Sementara pada individu betina, kromosomnya seksnya itu berbentuk sama, yaitu kromosom X. Gitu. Makanya nanti apabila suatu gonosom suatu individu itu XY, maka akan terbentuklah individu dengan jenis kelamin jantan atau laki-laki. Sedangkan kalau kromosom X bertemu dengan kromosom X, maka akan membentuk suatu individu berjenis kelamin betina atau perempuan. Nah, jadi jumlah kromosom manusia itu berjumlah 46 kromosom. Perlu anak-anak ingat, jadi jumlah kromosom suatu individu itu 46 kromosom. Di mana 46 ini, di mana dapat 46 ini? Jadi 46 ini didapatkan dari 44 autosom ditambah dengan 2 gonosom. Nah, jadi perlu anak-anak ingat, jadi 46 kromosom ini didapatkan dari jumlah 44 autosom dan juga 2 gonosom dari individu. Nah, jadi selanjutnya akan bahas lagi pada slide selanjutnya. Nah, jadi untuk rumus yang anak-anak harus ingat, itu jumlah kromosom suatu individu itu 44 kromosom, di mana terdiri dari 44 autosom dan juga 2 gonosom, di mana untuk individu yang jantan memiliki 44 autosom dan 2 gonosom berupa X dan Y. Jadi perlu anak-anak ingat, kromosom seks atau gonosom XY itu hanya dimiliki oleh laki-laki. Sementara untuk kromosom XX, kromosom seks XX dimiliki oleh wanita atau perempuan. Seperti itu. Nah, jadi kembali lagi untuk pembacaan simbol dari
jumlah kromosom manusia itu untuk yang laki-laki 40, jadi bacanya 44 autosom, A ini dari singkatan autosom, dan XY 44 autosom dan kromosom XY atau 22 AA. Nah, jadi kenapa sih bisa 22? Jadi kalau dia 44 berarti dia jumlahnya tidak berpasangan. Jadi jumlahnya satu individu atau gimana? Tidak berpasangan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia jumlahnya 22 AA berarti jumlah kromosomnya berpasangan. Ini A autosomnya berpasangan berarti dia jumlahnya 22. Di mana dapat 22 ini? Ya dari sini 44. 44 kalau berpasangan kan 2. Berpasangan itu 2. Berarti bagi aja 44 dibagi 2 ya 22. Jadi ada 22 autosom yang berpasangan. Jadi bacanya 22 autosom yang berpasangan ditambah kromosom XY. Seperti itu. Sama seperti pada individu jantan, pada individu betina ini jumlah kromosom sama 44 autosom, bedanya pada gonosomnya. Gonosomnya itu pada individu betina ini adalah XX. Jadi 44 atau autosom plus XX atau 22 pasang. Jadi kalau misalnya ada AA2 ini dibaca pasang, berpasangan dia. Jadi 22 pasang autosom dan kromosom XX seperti itu. Jadi sebenarnya sama aja 44A plus X sama dengan 22 AA plus X. Seperti itu. Jadi itu untuk pembacaan simbol kromosom pada individu jantan maupun betina. Nah, sedangkan untuk spermatozoanya pada individu jantan memiliki 2 jenis spermatozoa, yaitu ada 22 autosom dan kromosom X. Yang sudah Ibu jelaskan tadi, kromosom XY itu hanya dimiliki oleh laki-laki atau jantan. Sementara untuk kromosom X itu hanya dimiliki oleh betina XX gitu. Jadi spermatozoa ini dia terdiri dari 2 gonosom nih. Jadi yaitu gonosom X dan juga gonosom Y. Nah, jadi gonosom Y ini hanya dimiliki oleh individu jantan seperti itu. Berbeda dengan spermatozoa, ovum hanya memiliki kromosom X saja, gonosom X saja. Seperti itu. Kenapa Ibu hanya menuliskan satu? Karena sama gonosomnya sama, itu XX. Jadi XX itu untuk betina atau perempuan, XY itu untuk jantan atau laki-laki. Seperti itu. Jadi perlu Ibu tekankan lagi, sebentar. Jadi pembacaannya itu sebenarnya sama, 44 autosom dan ditambah gonosom XY atau 22 pasang, karena dia berpasangan jadinya disebut ya jumlahnya jadinya 44 dibagi 2 karena berpasangan kan 2. Ada 2 kromosom seperti itu. Kalau satu kromosom jumlahnya 4. Ini kalau tidak berpasangan dia autosomnya. Kalau dia berpasangan berarti jumlahnya 22 autosom plus XY untuk yang laki-laki. Sementara untuk yang perempuan itu ada XY. Maksud Ibu XX seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini contohnya. Kita ambil contoh. Ini ada individu jantan dengan spermatozoa. Jadi spermatozoanya itu jumlahnya setengah dari jumlah kromosom. Kalau jumlah kromosom pada manusia itu ada 46, maka jumlah spermatozoa dan juga ovumnya itu setengah dari 46. Jadi setengah dari 46 yaitu 23. Seperti itu. Nah, kita lihat nih ada 22 autosom dan 1 kromosom X, ya jumlahnya 23. 22 ditambah 1 di sini ya 23. Dan ada 22 autosom ditambah 1 kromosom Y. Jelas jumlahnya 23.
Nah, untuk yang ovum sama 22 autosom dan jumlah kromosom gonosomnya X sama dengan 23. Jadi untuk spermatozoa dan ovum itu jumlah kromosomnya setengah dari jumlah keseluruhan 46. Jadi jumlahnya tuh hanya 23 untuk spermatozoa dan ovum. Seperti itu. Nah, kita ambil contoh nih. Jadi Ibu lambangkan atau gambarkan untuk yang warna biru ini untuk yang laki-laki, yang warna pink untuk perempuan, seperti itu. Nah, jadi kita ambil contoh misalnya spermatozoa bertemu dengan ovum. Spermatozoa yang gonosomnya membawa kromosom X bertemu atau mengalami fertilisasi peleburan dengan ovum yang sudah jelas hanya mempunyai kromosom atau kromosom seks atau gonosomnya itu X. Jadi akan menghasilkan individu yang memiliki kromosom seksnya XX atau berjenis kelamin perempuan seperti itu. Nah, jumlahnya ini tetap 22 autosom. Jadi 22 autosom. Ini ada 22 autosom plus XX. Jadi sebenarnya ini ada A-nya lagi. 22 pasang autosom karena dia jumlah autosomnya ada 22 ya. Jadi ada 22, sebentar, Ibu ganti. Ya, jadi di sini ada 22 AA karena dia sudah membentuk suatu individu. Jadi 22 AA plus XY dengan individu berjenis kelamin perempuan seperti itu. Nah, sementara ini kita ambil contoh, nah sama yang biru ini simbol-simbolkan untuk laki-laki, yang pink untuk perempuan. Nah, jadi spermatozoanya, nah ini bedanya nih, spermatozoanya dia membawa kromosom Y, sedangkan yang ovum tetap kromosom X, jadi dia akan menghasilkan 22 AA plus XY. Nah, ini bedanya XY. Nah, sehingga dia akan menghasilkan individu berjenis kelamin jantan karena dia kromosom seksnya atau kromosom kelaminnya dia XY. Y-nya ini didapatkan dari spermatozoa dan X-nya ini didapatkan dari ovum. Seperti itu. Jadi dia menghasilkan individu berjenis kelamin laki-laki atau jantan seperti itu. Jadi yang membedakan pada kromosom seksnya atau gonosomnya terletak di belakangnya ini seperti itu. Jadi suatu individu jumlahnya 22 AA atau 22 pasang autosom dan satu kromosom gonosom seperti itu. Entah itu XX atau XY seperti itu. Baik, Ibu lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal di mana contoh soalnya jumlah dan macam kromosom sel tubuh pada seorang pria terdiri dari, oke, kita cari untuk seorang pria. Seorang pria tadi berarti kromosom seksnya itu XY. Sudah pasti XY. Seperti itu kan XY. Nah, jadi kita lihat 22 pasang autosom sudah benar. Ini ada dua pasang XY, ada 2 pasang nih. Berarti jumlahnya 22 pasang, berarti kan 44. 44, ada 2 pasang, berarti ada 4. Ya kan, satu pasang ada 2. Berarti kalau 2 pasang berarti ada 4. Nah, jumlahnya 4 tambah 4, dia jumlah kromosomnya ada 48. 48. Nah, ini udah kelebihan. Berarti di mana tadi yang sudah Ibu bilang, jumlah kromosom dari sebuah individu itu ada 46 kromosom, ini 48, berarti sudah salah. Baik. Yang kedua itu ada 22 pasang autosom dan 1 X. Nah, 1 X nih. Kan Ibu udah bilang tadi kalau misalnya gonosom itu dia berpasangan antara XY ataupun XX seperti itu. Berarti ini kan sudah salah. Kita lihat juga dari jumlahnya, ini ada 44 kromosom, di sini ada 1. Berarti ada 45 kromosom, berarti salah seperti itu. Jadi lanjut lagi ke C, ini ada 22 autosom yang berpasangan, berarti ada 44 kromosom seperti itu.
dan satu kromosom gonosom yang berpasangan. Berarti yang berpasangan ada 2. Berarti 44 tambah 2 berarti 46 nih, 46. Oke, ini benar, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Pilihan yang lainnya, ini udah benar, yang C, mungkin yang C jawabannya, atau yang lainnya, apa juga. Jadi ini ada 23, nah di sini lihat 23 berarti jumlahnya 46. 46 ditambah dengan XY. Udah salah dong, udah jauh, 46 tambah 2, 48, udah nggak mungkin kan. Ini ada 23 autosom berpasangan sama 23 dengan Y. 23 tadi 46 karena dikali 2 berpasangan dan ini 1. Berarti 47. Berarti udah salah. Jadi yang paling benar itu adalah jawabannya C. Mana 22 AA atau 22 autosom yang berpasangan ditambah dengan satu pasang gonosom XY. Nah, jadi kalau misalnya seorang pria dia XY, kalau untuk yang wanita tinggal diganti aja kromosom gonosomnya itu menjadi X seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan mengenai bagaimana macam-macam kromosom dan penamaan atau pembacaan simbol dari kromosom autosom dan juga gonosom pada suatu individu seperti itu. Baik, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi bisa menghubungi Ibu lebih lanjut melalui WA dan kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa.